Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel 108 Garden. Maju bersama membangun pertanian Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan tata cara menanam tanaman di tabulat pot sehingga tanaman yang kita tanam itu menjadi subur dan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya memang sengaja membuat tutorial ini dari dasar sekali, yang mungkin dari teman-teman semua banyak yang sudah tahu dan mengerti, cuman juga ada juga sebagian dari sahabat-sahabat semua yang juga belum tahu, sehingga tanaman-tanaman yang ada di rumah kita itu tidak menjadi subur dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Salah satunya adalah mengenai pemilihan dari pot. Pot itu sangat mempengaruhi dari kita bertanam di dalam pot, karena dengan pot salah satunya adalah sebagai tempat rumah dari tanaman itu. Kalau rumah tanaman itu tidak bagus dan tidak sesuai dengan kriteria dan karakteristik tanaman, maka tanaman itu tidak akan bagus. Salah satunya adalah kita harus memilih pot sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam. Misalnya kita menanam tanaman yang besar, ya harus kita siapkan tanaman yang besar. Kalau kita misalnya mau membuat tanaman yang kecil, ya kita kecil. Kalau misalnya kita yang kecil segini, berarti kita harus melakukan pot yang kecil juga. Itu salah satunya. Yang kedua adalah lubang ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menanam menanam tanaman itu ini pada tertutup semua, harus ada sedangkan jadi aliran air itu dapat lancar kalau kita menyiram di pot. Jadi kita akan bisa mendapatkan tanaman yang subur. Yang kedua adalah media tanam. Media tanam itu sangat mempengaruhi dari tanaman yang akan kita tanam. Inti dari tanaman itu adalah yang benar-benar saya tekankan adalah tanaman itu harus air yang masuk itu harus langsung habis, atau kalau istilahnya poros. Saya tunjukkan. Biasanya kita menyiram tanaman ini, kita siram itu harus langsung habis, langsung ke bawah, habis ke bawah, dan titik ini keluar dari sini. Jadi tidak ngecembeng, tidak mengenang, jadi lama-lama akan mati. Itu salah satunya ya. Jadi sekali lagi, harus poros. Yang selanjutnya adalah bahan-bahannya. Ini saya sengaja, salah satunya saya menggunakan media tanam. Yang pertama adalah tanah biasa. Usahakan tanah itu jangan lihat tanah liat yang gembur, yang seperti ini. Yang kedua adalah pupuk kandang. Bisa menggunakan pupuk kohe, kotoran kambing apakah sapi. Kebetulan saya menggunakan kotoran sapi, tapi kalau sahabat-sahabat punya bisa menggunakan kotoran kambing tapi yang sudah difermentasi. Maksudnya ya bukan pas masih panas, masih baru, karena kalau sampai baru itu diaplikasikan akan panas, jadi kalau tanaman itu akan mati. Satu kohe, yang kedua adalah tanah, yang ketiga adalah sekam. Ini kenapa saya menggunakan sekam bakar? Sekam bakar itu adalah dibakar arang, jadi arang ini sangat baik untuk pertumbuhan dari tanaman. Di samping pertumbuhan dari tanamannya bagus, dia bersifat poros, jadi kalau kena air langsung habis seperti ini. Saya mencoba aplikasikan walaupun kecil-kecil, tapi bagus-bagus, semuanya bagus-bagus, pakai aplikasi bagus-bagus semuanya. Jadi kalau sudah, kita bisa mencampurkan. Kalau mencampurkan itu sebaiknya paling bagus ini banyakkan yang poros.
misalnya begini, ini satu, ini misalnya 3, misalnya gini, satu, nah 2, nah usahakan lebih banyak sekamnya, ini bisa separuhnya, berarti ini 1 bisa, kalau enggak berapa, pokoknya saya enggak terlalu infonya, ini lebih banyak sekamnya. Jadi kita nanti kalau lebih banyak sekamnya akan menjadi poros. Kita aduk, kita aduk sampai rata. Kalau poros seperti ini, kita tidak perlu lagi menggunakan bawahnya ada sarangan kayak misalnya batu kerikil atau apa, tapi kalau mau dikasih juga lebih baik, kalau enggak juga enggak apa-apa. Masukin. Dan satu hal lagi, kalau menaruh media tanam ini, usahakan jangan terlalu penuh, segini juga cukup nih. Nah, segini nih, ini juga paling bagus segini tuh. Berarti kalau misalnya potnya lebih kecil ya sedikit, kalau misalnya potnya lebih kecil ya sedikit segini. Kenapa tujuannya? Kalau kita misalnya menanam suatu tanaman, misalnya kita tancapin di sini nih. Nah, otomatis masih ada rongga ini. Jadi suatu saat seminggu apa sebulan apa udah tumbuh, kita bisa memberikan pupuk lain, apa pupuk kandang campur ini boleh, atau pupuk kandang aja boleh. Kita bisa menaburkan. Anggap aja ini tanaman, anggap aja ini tanaman mana ya, nih saya contohkan ini. Ini kayak kita tanam sini. Nah, saya tanam begini, otomatis kalau udah ini apa namanya, lama-lama kan dia juga butuh nutrisi. Nah, kita bisa memberikan tambahan lagi di sekeliling sini, tambah lagi. Nah, kalau udah tambah jadikan kita siram jadi nutrisi, nanti lagi nutrisi. Nah, jadi dengan tujuan nggak penuh, jadi tujuan seperti itu biar nggak penuh, kita bisa memberikan pupuk kotoran lagi yang lain. Setelah ini sudah sesuai seperti ini, kita bisa, paling bagusnya itu kita nunggu sampai seminggu minimal seminggu, kita jangan langsung ditanam, kita taruh di pinggir. Nah, kalau udah taruh di pinggir ini, biarin dia itu lama-lama biar menyesuaikan dengan pot tersebut. Lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi kalau kita mau menanam sudah tumbuh kayak rumput itu lebih bagus lagi. Jadi kalau bisa, kalau kita sudah memberi ini banyak atau apa, sebelum kita nanam udah jadi begini, taruh. Nah, kita bikin lagi, misalnya ini kita bikin lagi segini, taruh. Nah, setelah itu baru nanti kalau sudah lama bisa ditanam dengan tanaman yang apa kita inginkan. Itulah salah satu teknik dan cara saya, karena saya sudah mempraktekkan dan hasilnya bagus. Karena saya memberikan tutorial ini bukan karena saya
mencontoh atau apa, tapi saya itu mempraktikkan sendiri. Jadi bukti bahwa saya memang benar-benar asli membuat tutorial ini sesuai dengan saya sendiri yang saya lakukan. Itulah salah satu dasar penanaman. Kalau kita mau tanaman kita itu menjadi subur. Dan jangan lupa komposisinya semuanya diperhatiin semua. Saya sengaja memberikan enggak dasar-dasar saja, karena saya akan membuat video-video lain tahap demi tahap sehingga dapat dimengerti dan dapat diaplikasikan sendiri kepada sahabat-sahabat di rumah apa ibu-ibu atau apa. Cobalah tengok, kalau mempunyai tanaman yang di luar, lihat kalau memang udah bagus subur, alhamdulillah, itu mungkin memang udah caranya bener, karena ini adalah satu cara yang lain, banyak sekali cara yang lain. Ini salah satunya yang seperti ini yang saya praktekkan. Kalau misalnya dilihat kok jelek, kok kurus, kok mau mati, ya lihatlah kayak gini caranya, sehingga nanti subur. Dan yang kedua adalah pemeliharaan, karena kalau kita menanam terus seneng doang lihat tanaman bagus, habis itu didemin terus nggak diurus, ya itu akan layu dan nggak bagus. Harus ada perkembangannya, harus ada nutrisinya. Itu salah satunya. Demikianlah tutorial saya, sedikit tapi bisa meresap dan bisa diterima. Banyak cara yang lain, cuman salah satunya ini yang sudah saya lakukan dan saya praktekkan. Jika tutorial saya berguna dan nanti juga akan saya bagikan tips-tips yang lain, bisa subscribe dan bunyi loncengnya, like dan share juga, sehingga nanti saya akan bisa membuat video-video lain yang benar-benar asli saya lakukan dan saya sudah buktikan, sehingga bisa berguna untuk kita semua, sahabat semua, dan juga bisa buat kemajuan dari pertanian dan perkebunan di Indonesia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.